Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, semoga anak ibu dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Apakah anak ibu sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke, tetap semangat. Baik anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan mohon kepada Allah untuk dibukakan pintu pikiran kita dalam menerima pelajaran hari ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran tentang lebih dekat dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran yang kedua, materinya adalah makna Asma'ul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Setelah anak ibu mempelajari materi makna Asma'ul Husna, maka anak ibu dapat meyakini Asma'ul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id dengan benar. Dan anak ibu dapat menjelaskan makna Asma'ul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Serta anak ibu dapat mengungkapkan dan menerapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asma'ul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Dan anak ibu akan dapat membuat tulisan kaligrafi yang indah dari Asma'ul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Anak ibu yang soleh dan soleha, apakah anak ibu mengenal nama-nama Allah? Apakah anak ibu sudah hafal nama-nama Allah? Ya, tentu saja. Jika anak ibu sering mempelajari Al-Quran, pasti anak ibu akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah, yang dikenal dengan Asma'ul Husna. Oleh karena itu, ayo kita pelajari bersama agar anak ibu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu yang soleh dan solehah harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Semakin anak ibu mengenal Allah, maka anak ibu akan semakin dekat dengan Allah. Diharapkan semakin kuat kita mendekati Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, maka juga semakin jauh kita meninggalkan larangan Allah. Nama-nama indah Allah semua mengacu kepada sifat-sifatnya. Nama-nama indah inilah yang dikenal dengan nama Asma'ul Husna. Nama-nama indah ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180. Ayat ini meyakinkan kepada kita akan nama-nama indah Allah. Dan Allah bisa menyebut kapanpun agar kita selalu ingat akan kekuasaannya. Namun, kita tidak bisa menggunakan nama-nama Allah pada saat ibadah yang telah ditentukan. Seperti dalam sholat, tetap saja kita akan menggunakan kalimat Allahu Akbar. Tidak bisa diganti dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, anak ibu, mari kita belajar pada hari ini dengan pembelajaran membahas 5 Asma'ul Husna, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Kita masuk pada Asma'ul Husna Al-Qawi. Menurut anak ibu, siapakah manusia yang terkuat di Indonesia? Nah, jika sudah menemukan jawabannya, apakah ada orang lain yang lebih kuat? Mampukah dia mengangkat beban dengan berat 100 kg atau
mampukah dia mengangkat sebuah mobil? Ternyata kekuatan manusia sangatlah terbatas. Lalu, siapakah yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas? Ya, jelas jawabannya adalah Allah. Allah memiliki sifat Al-Qawi yang artinya adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatan Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantah. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat yang bisa menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya. Seperti yang Ibu lihat di sini, ada gambar seseorang sedang mengangkat beban dan terlihat dengan raut wajah yang amat sangat lelah karena beban yang berat, menandakan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu sangatlah terbatas. Anak ibu yang soleh dan soleha, kita harus meyakini bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah. Oleh karena itu, untuk membuktikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Qawi, anak ibu harus meneladani pesan dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun contohnya adalah jika kita memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Dan yang ketiga, jika kita memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Sebagaimana gambar yang telah Ibu paparkan di sini menunjukkan ini adalah contoh orang yang memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka dia mau membantu orang yang lemah atau orang yang miskin karena dia meyakini bahwa kekuatan yang dia miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak ibu, kita masuk ke materi Al-Qayyum. Pernahkah anak ibu mengalami kesulitan? Apa yang anak ibu rasakan? Tentu ingin minta tolong karena coba anak ibu ceritakan bagaimana pengalaman anak ibu mempersiapkan perlengkapan sekolah. Apakah anak ibu merasa kesulitan? Atau anak ibu masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya? Ternyata kita masih mengalami kesulitan dan membutuhkan orang lain. Jelas itulah sifat manusia. Sedangkan Allah, Sang Pencipta, melakukannya dengan segalanya sendiri tanpa bantuan dari manapun. Jadi, Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Allah yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan. Akan tetapi hal ini menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dari semua makhluk. Sudah sepantasnya semua makhluk ciptaan Allah tunduk terhadap perintah Allah. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam semesta ini dengan sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah yang menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bulan menyitari matahari, menciptakan langit yang berdiri, kokoh tanpa tiang, dan mengurus kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Semua yang dilakukan itu tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Oleh karena itu, anak ibu, mari kita meneladani sifat Allah, yaitu Al-Qayyum, dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain.
kita sebagai anak muslim terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, menyiapkan pakaian sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, kita harus memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Anak ibu harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil bersepeda, terampil membersihkan dan merapikan rumah, serta menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, anak ibu harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Anak muslim harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, maka hatinya bergetar, tangan dan raganya tergerak untuk mau membantu sesama. Silakan anak ibu perhatikan gambar yang terpapar pada video ini. Ini menjelaskan adalah contoh dari kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum dengan belajar mandiri tanpa disuruh dan belajar menjadikan kewajiban kita untuk menuntut ilmu dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Selanjutnya, kita masuk Asmaul Husna Al-Muhyi. Anak ibu pernah melihat sawah yang kering, rerumputan yang kering dan mati? Dan mengapa saat ada hujan sawah yang kering menjadi subur? Ayo pikirkan, mengapa rumput yang telah mati menjadi hidup kembali? Siapa yang menghidupkan semua itu? Ya, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana memiliki asmaul husnanya Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha menghidupkan. Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya, sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 50. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang Maha menghidupkan segalanya. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Termasuk badan anak ibu bisa bergerak dengan leluasa. Semua itu adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak ibu, pelajaran yang dapat kita ambil sebagai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus bangkit dan bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Anak ibu dapat memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar kita. Pernahkah anak ibu melihat ada musibah? Atau pernahkah anak ibu melihat sebuah kecelakaan? Tentu pernah. Peristiwa ini tak ingin kita menimpa, tidak ingin kita mendapatkannya, tapi kita tidak bisa menghendakinya. Namun, di balik musibah ada orang-orang yang Allah selamatkan, sehingga dia bisa hidup dari menikmati kehidupannya. Seperti gambar ini adalah seorang anak yang terkena reruntuhan, tetapi Allah izinkan, atas izin Allah, dia bisa menikmati kehidupannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Selanjutnya, anak ibu, kita masuk Asmaul Husna Al-Mumit. Anak ibu yang soleh dan soleha, pernahkah menyaksikan seseorang yang meninggal? Apakah seseorang yang meninggal selalu berusia tua? Atau muda? Atau mungkin masih anak-anak? Coba anak ibu ungkapkan pengalaman anak ibu dalam menyaksikan peristiwa itu. Ternyata semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, Allah lah yang Maha mematikan, yang Asmaul Husnanya adalah Al-Mumit. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dikehendakinya. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, maka tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Kematian pasti akan datang, anak ibu. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya, namun kita perlu mempersiapkannya. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan abadi. Jika kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Seperti rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua dan guru, senang mendamaikan, dan penuh kasih sayang. Kemudian jauhilah yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, seperti mencuri, berkelahi, menggunjing, dan menyakiti perasaan orang lain. Allah juga yang mematikan dengan menahan jasad nyawa bagi yang Anak ibu, Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Bagi Allah, mematikan hambanya sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini untuk mengakhiri kehidupan manusia. Sebagaimana bisa kita perhatikan cara Allah mematikan makhluknya seperti bencana, yaitu bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus yang dapat mematikan puluhan orang, melalui gempa bumi yang mengakibatkan ratusan nyawa menghilang, dan bencana tsunami yang dapat menelan korban ribuan manusia, dan berbagai kejadian musibah lainnya yang terjadi di bumi ini. Manusia tidak mampu menahan saat kematian tiba. Bahkan Allah juga berkehendak mematikan orang-orang yang sedang berolahraga. Kematian adalah milik Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menahannya. Pada saatnya datang, maka datanglah. Allah mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup, dan berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Selanjutnya, ibu yang terakhir asma husna kita adalah Al-Ba'id. Apakah anak ibu pernah melihat seseorang yang pingsan? Apa yang anak ibu lihat saat orang itu sadar dari pingsannya? Ayo, silakan anak ibu pikirkan. Dan anak ibu ungkapkan pendapat anak ibu melihat kejadian atau peristiwa yang pernah kamu lihat. Oleh karena itu, Al-Ba'id itu artinya adalah Allah Maha Membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dalam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'id juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Anak ibu yang soleh dan soleha. Pernahkah anak ibu merasa kehilangan semangat sehingga anak ibu merasa malas untuk belajar? Tetapi tiba-tiba rasa semangat itu muncul, bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa lelah. Itulah yang membuktikan bahwa kita dibangkitkan jiwanya oleh Allah dengan ajaran yang benar. Allah bangkitkan motivasi dan semangat kita untuk menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai kita anak muslim, harus mengambil keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'id. Keteladanannya adalah yang pertama, meyakini kebenaran bahwa hari kebangkitan, sehingga terbentuklah sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. Yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan cara mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, kita harus terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Anak ibu yang soleh dan soleha. Mengenal nama-nama Allah membuat kita semakin mencintai Allah. Semakin anak ibu mempelajari, maka semakin cinta pula kita kepada Allah. Dengan mencintai Allah, anak ibu akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
Sungguh sangat bahagia kita mempelajari nama-nama indah Allah ini. Sudahkah anak ibu mengambil hikmah dari pelajaran ini? Ayo anak ibu kita praktekkan dan kita terapkan nilai-nilai akhlak yang terpuji di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang pertama itu adalah biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan menjauhi kesombongan. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong. Untuk apa kita sombong di dunia ini? Karena dunia ini adalah milik Allah. Pribadi rendah hati akan membuat hati kita menjadi lapang dan tidak mudah emosi ataupun marah. Yang kedua, mulailah kita melakukan aktivitas secara mandiri, tidak bergantung kepada manusia. Yang artinya, anak ibu selagi masih bisa melakukan sendiri, silahkan kita lakukan, karena kita memiliki sikap mandiri seperti merapikan kamar sendiri, belajar dengan mandiri tanpa disuruh. Jika ada masalah, maka dekatilah Allah dengan cara rajin beribadah. Yang ketiga, sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena itu, janganlah kita menyepelekan kesalahan walau itu kecil. Tidak ada kesalahan yang kecil jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kesalahan yang sangat besar. Yang terakhir, bersemangatlah anak ibu dalam belajar dan jangan mudah menyerah karena kesuksesan kita dimulai dari sekarang. Itulah anak ibu pesan-pesan yang indah dalam Al-Quran. Dan anak ibu silahkan diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan materi pembelajaran kita ini mengenal nama-nama Allah lebih dekat, insya Allah kita bisa mendapatkan akhlak-akhlak dan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah anak ibu kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf pada kata yang salah, dan di akhir video nanti ada latihan yang akan anak ibu kerjakan. Silakan dikerjakan di dalam buku latihan. Dan mari ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya nak.